wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zatasya. Saya dari kelompok 9 bersama teman-teman saya yaitu Gurisa Adelia dan Qurratul Aini. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pasar Modal Syariah. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Gurisa Adelia. Kepada Gurisa Adelia kami persilahkan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten. Jenis efek yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan efek syariah adalah efek yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitnya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI dan bentuk fatwa. Jadi, yang dimaksud dengan pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua ada produk dan layanan pasar modal syariah. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada efek syariah, terdiri atas efek syariah berupa saham, sukuk, reksadana syariah, dan efek beragun aset syariah atau EBA syariah. Yang kedua ada layanan pasar modal syariah, antara lain ahli syariah pasar modal, manajer investasi syariah, dan yang terakhir ada unit pengelolaan investasi syariah. Nah, yang ketiga ada dasar hukum. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya: Peraturan Bapepam LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa, dan lain-lain. Bapepam LK selalu regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah sebagai berikut. Nah, peraturan yang pertama, peraturan tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, peraturan tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga, peraturan tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Nah, yang keempat, ada perbedaan saham syariah dan konvensional. Nah, saham konvensional tidak ada aturan spesifik yang mengatur kegiatan operasional perusahaan di pasar modal konvensional. Nah, sedangkan saham syariah, saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melibatkan pembatasan terhadap aktivitas seperti riba, perjudian, dan spekulasi. Yang selanjutnya yaitu yang kelima ada karakteristik produk pada pasar modal syariah menurut Mukhtar Muhammad Medwali. Yang pertama yaitu semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua yaitu bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. 3. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau account, keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan sekali. 4. Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima yaitu saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. 6. Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Yang ketujuh, komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. 8. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Dan yang ke-9, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST.
Yang keenam, perjudian dalam investasi saham. Saham itu bukan judi. Dibuktikan dengan diterbitkannya Fatwa nomor 80 DSN MUI nomor 3 2011 oleh DSN MUI mengenai penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek Indonesia. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perseroan. Saham yang sudah dibeli dapat ditransaksikan pada hari yang sama berdasarkan prinsip KAPMI dan mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia menggunakan akad bai al-musawwamah atau akad jual beli biasa, yaitu di mana terjadi transaksi jual beli antara dua pihak dan penjual tidak memiliki kewajiban menjelaskan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh. Baiklah, cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.